sejak dibentuk Panja Reformasi Polri, Kejaksaan dan Hakim, saya mencoba untuk merenung-renung gitu Pak ya. Apa sih yang sebetulnya sekarang kan di pemerintah juga sedang bergulir reformasi Polri gitu ya Pak. Polri sudah dicanangkan reformasi Polri yang seperti yang Prof tadi sampaikan, itu sudah ada buku biru. Itu sudah dipikirkan oleh pakar-pakar waktu itu, yaitu struktural, instrumental, dan kultur. Kalau saya lihat yang gampang itu adalah instrumental dan yang susah itu kultur Pak. Ya struktur tadi itu gampang. Sekarang juga Barreskrim jadi bintang 3 juga nggak ada masalah. Asal diusulkan dengan segala macam pengkajian jadi. Tapi kultur ini termasuk kejaksaan Pak. Nah sekarang begini. Ada orang yang berpikir radikal. Udah itu polisi dipensiunkan semua. Itu radikal Pak. Pensiunkan satu generasi. Dipotong itu supaya dari generasi ke generasi itu tidak ada diturunkan yang negatif gitu loh Pak. Karena kalau lihat seniornya begitu, dia juga ikut begitu. Nah, untuk kita mendapatkan reformasi yang cepat, itu mungkin kita harus skala prioritas Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Riwanto tadi, yang disampaikan Pak Riwanto itu kan, dan hasil penelitian Pak, reserse itu yang paling besar menyumbang citra yang buruk. Ya termasuk kejaksaan juga begitu Pak, memainkan kasus. Pengacara pasti ngerti betul itu. Jadi Pak, mungkin kalau dipotong satu generasi itu juga terlalu ekstrim. Nah sekarang begini, ada pemikiran yang hukuman yang tegas. Kira-kira nanti hukuman yang tegas seperti apa? Yang tadi Bapak sampaikan juga, kultur itu direformasi secara radikal. Mohon Prof nanti dijelaskan yang mana yang dimaksud. Tapi menurut pikiran saya, itu Pak, siapa yang melanggar, kalau nggak dipecat, diturunkan pangkat, seumpamanya. Nanti perumusannya seperti apa. Tetapi, kita jangan lupa, kesejahteraan harus ditingkatkan. Kira-kira gaji polisi jaksa itu berapa sih? Supaya mereka tidak mau lagi memainkan kasus Pak. Ini susah. Kasusnya triliun, gajinya hanya sekian juta Pak. Dia bawa pulang. Sekarang kan sudah ada tunjangan kinerja. Tapi itu tidak ngangkat Pak. Kalau mungkin gajinya 300 juta seumpamanya per orang, mau disogok juga nggak mau mungkin seumpamanya. Nah ini kan ada hitungan-hitungannya nanti. Nah ketika dia memainkan kasus, pecat. Hukuman yang tegas, tetapi kesejahteraan harus ditingkatkan. Nah tentu kan negara-negara luar juga begitu, tapi memang gajinya cukup tinggi gitu loh Pak. Nah kan tentunya juga akan kita pikirkan kondisi keuangan negara. Seperti apa sih? Ya mungkin bertahap. Tetapi yang susah banget kultur Pak, kultur. Dia gajinya sekian. Terus di daerahnya ada tambang Pak. Tambang itu ngasihnya ratusan miliar per bulan.
Siapa yang nggak mau ngambil itu, Pak? Ini yang mungkin kita harus pikir. Keras, tegas, tapi kesejahteraan harus. Nah, mohon kira-kira perimbangan seperti apa ini supaya berubahlah. Kalau pengawasan, Pak, memang oke lah. Nanti kita mungkin akan bicara sampai pengawasan. Kompolnas, Propam, Wasidik, atasannya. Enggak kurang-kurang pengawasan, tapi ujung-ujungnya yang mengawasi dengan yang diawasi enggak jelas, Pak. Wasidik tempat melegalkan titipan-titipan di situ. Enggak jadi wasidik lagi. Gimana ini? Iya kan, Pak? Saya berpikir apa sih yang harus dilakukan terhadap Polri supaya Polri betul-betul gajinya berapa? Terus di depan matanya lalu lalang duit banyak, Pak. Duit besar. Ya diambil, Pak. Maksud saya ini mungkin suatu pemikiran seperti apa. Ini juga dulu pernah dibicarakan itu. Tapi kita coba mengangkat. Kalau pendidikan, mulai dari rekrutmen ya Pak ya, saya bicara rekrutmen polisi supaya polisi ini betul-betul mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Rekrutmen baru ke pendidikan. Dulu pernah saya mencoba membersihkan di Jawa Timur, Pak. Apa kata orang anggota-anggota yang selama itu sebelum itu udah yang sebelumnya suruh bayar-bayar orang masuk polisi, sudah tunggu saja Pak Safarudin pindah. Paling 2 tahun sudah pindah, kita balik lagi. Karena uang besar Pak di situ. Kalau di Madura itu Bintara 100 sampai 200 juta Pak. Dia jual sapi dengan sawah, kebun. Bintara Pak. Nah, ini kan problema semua Pak yang harus kita ini benang yang kusut ini Pak. Saya kira itu Pak. Mohon usulan saya pencerahan bagaimana ini kita diskusi Pak untuk kepentingan Polri ke depan. Supaya Bapak tahu saya mantan anggota Polri Pak. Pensiunan Polri berada di DPR. Saya pernah menjadi polisi, tapi tidak kebangetan seperti ini gitu loh Pak. Tidak kebangetan Pak. Bapak boleh cek. Saya latar belakang saya pernah jadi Kapolres di Surabaya Timur. Saya pernah Karopers, Kapolres Jakarta Barat. Kita sudah berusaha untuk memperbaiki Pak. Tapi ya bolak-balik begitu. Kapan kita bisa? Tentunya juga memang ada yang berpikir ya reformasi kultur. Tapi gajinya nggak cukup, mau gimana Pak? Mereka hidup di kota-kota besar. Saya kira itu Pak yang ini nanti mungkin diskusi kita akan lebih berlanjut nanti. Terima kasih Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.